Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah Tuhan Yesus, sahabat yang sejati. Kita tidak akan kesepian. Kesepian dan hidup yang tidak bahagia bisa terjadi bila seseorang melangkah sendirian. Jadikan Tuhan Yesus sahabat kita, maka kita mempunyai sahabat yang sejati. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati dan itu sudah dibuktikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Ia memberikan nyawanya untuk menebus semua dosa kita, kelemahan kita, kekecewaan kita, keburukan kita, saudaraku, supaya kita selamat dan hidup bahagia dan tidak sendirian lagi. Karena sesungguhnya kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita punya sahabat yang sejati. Yohanes 25 ayat 14 dan 15 berkata, kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, kata Tuhan Yesus, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati yang sangat menghargai kita, yang sangat mengasihi kita, saudara. Sehingga tidak ada batasan, saudara. Dia tidak membatasi kasihnya pada kita, bahkan memberitahukan kepada kita sahabatnya segala sesuatu yang telah dia dengar dari Bapa. Saudaraku, bagian kita sebagai sahabatnya, sebagai sahabat Tuhan Yesus harus menaati, saudara, perintah Tuhan Yesus kepada kita. Karena saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang mempunyai otoritas atas kita. Kita juga jangan sampai hidup sembarangan, saudaraku. Jadi bila kita sungguh-sungguh bertobat dan percaya dan taat kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, maka Tuhan Yesus menjadi sahabat kita yang sejati, saudara. Menjadi sumber kebahagiaan, sumber sukacita. Kita tidak kesepian lagi, saudara, karena kita punya sahabat yang sejati, Tuhan Yesus. Yakobus 4 ayat 4 berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah saudara, Yakobus mengingatkan kita, kalau kita ingin menjadi sahabat Allah, kita harus setia kepada Allah. Jangan menjadi sahabat, saudara, bagi dunia ini. Sebab bila kita menjadi sahabat bagi dunia ini, saudara, sesungguhnya kita menjadikan diri kita musuh Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, betapa ngerinya bila kita menjadi musuh Allah. Jangan terjadi dalam hidup kita, saudara. Pasti kita akan menderita, tidak bahagia, bahkan mati masuk neraka, saudara. Kita harus setia menjadi sahabat Allah juga. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan sampai 17 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Jadi yang dimaksudkan dengan dunia ini dalam surat Yohanes ini adalah keinginan daging, saudara, keinginan mata serta keangkuhan hidup, dan itu semua bukan berasal dari Allah tetapi dari dunia ini. Kita tidak boleh dikuasai oleh semuanya itu. Karena bila kita dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kita sudah menjadikan diri kita sahabat dunia dan menjadikan diri kita musuh Allah. Tinggalkan itu. Tinggalkan sudah dosa-dosa itu. Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi Tuhan Yesus, saudara, yang adalah sahabat sejati bagi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Tuhan juga ingin supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah hati, saudara. Dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi kita. Kita tidak mungkin mengalami persahabatan sejati dengan Tuhan Yesus, saudara, dan mengalami hidup yang penuh kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera bila kita mengasihi Tuhan Yesus dengan setengah hati, dengan setengah jiwa, saudara, dengan setengah akal budi kita. Tidak mungkin. Karena itu marilah kita mengasihi Tuhan Yesus yang adalah sahabat kita yang sejati dengan segenap hati, segenap jiwa raga kita, akal budi kita, kekuatan kita, seluruh hidup kita, saudara. Supaya kita bahagia, sukacita, dipenuhi dengan berkat Tuhan, tidak kesepian lagi, saudara. Ada berkat damai sejahtera, saudara, yang akan kita alami. Percayalah, saudara. Jadikan Tuhan Yesus sahabat kita yang sejati. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya itu, saudara, bagi kita, supaya kita diselamatkan dan juga menjadi sahabat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menjadi sahabat Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mau menerima kami apa adanya. Kau menebus dosa kami, mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah sahabat kami, sahabat yang sejati. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.